Selamat bertemu lagi dengan Sigit Purwono dari Raturu TV di Bali. Kali ini kita akan kembali belajar menggunakan Mimo Live dengan 3 sumber kamera yang berbeda dengan menggunakan sistem video switcher. Karena di dalam Mimo Live ini terdapat video switcher yang bisa kita manfaatkan bila kita menggunakan satu atau lebih kamera atau dikenal dengan istilah multicam ya, multi kamera, tapi kita menggunakan video switcher. Untuk latihan kali ini kita akan memilih yang blank saja dari template dari Mimo Live ini, kita pilih blank karena di blank ini kita hanya akan mendapatkan satu source ya, satu video dan satu audio, jadi memudahkan kita untuk berlatih. Kita coba bagaimana tampilan blank dari Mimo Live. Dalam Mimo Live seperti kita bahas sebelumnya, kita melihat ada 4 blok atau 4 bagian atau 4 seksi, yaitu source, kemudian ada layer stack, kemudian ada ini yang blok yang ketiga ini adalah preview ya. Jadi preview sebelum blok keempat yaitu program out. Jadi kita pernah bahas bahwa dalam Mimo Live itu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ini adalah source. Source atau sumber bisa berupa file video, file image picture, atau file audio, atau dari video yang di playback bisa. Ini source-nya yang terpenting ini. Kemudian lari ke blok kedua yaitu layer. Jadi setelah dari source ini, kalau layernya tidak dibuka, dia tidak akan muncul preview maupun di program out. Kemudian ini layer ketiga ini preview ya. Preview dari blok kedua. Sementara yang keempat adalah program out. Jadi sini kita sudah mempunyai, ini kita contoh aja, kita mempunyai satu kamera yang sudah langsung hidup. Karena Mimo Live ini sudah mendeteksi, jadi apa kamera yang terdeteksi di program Mimo Live ini sehingga langsung muncul satu kamera. Baiklah, kita akan coba bahas satu-satu, yaitu ini main kamera. Jadi karena kita mempunyai 3 sumber yang berbeda, kita akan tambah video yang lain ya. Kita akan mencoba tambah dari sumber yang berbeda. Ini kita tambah source ya. Ini di sini memang di Mimo Live tidak ada kamera ya. Dia ikutnya kamera itu dalam video. Jadi kita tambahkan video yang berlogo kamera. Yang berlogo kamera ini. Jadi kita tambahkan video. 1, 2. Jadi kalau kita mempunyai 3, kita tambahkan saja satu lagi. Jadi sekarang kita sudah melihat ada 3 sumber kamera yang berbeda. Ini meskipun tidak ada tulisan kamera 1, tapi ini biasanya otomatis dari Mimo Live disebut sebagai main kamera ya, kamera utama. Kemudian ditambahkan ini jadi kamera 2, sementara yang ditambahkan lagi akan menambah jadi kamera 3. Kalau video yang pertama biasanya Mimo Live langsung dikenali sebagai main kamera. Nah, ini akan dikenali sebagai main kamera atau kamera utama. Jadi kalau misalkan kita hanya satu kamera,
kalau misalkan kameranya sudah terdetek atau sudah terkoneksi dengan baik, maka akan langsung muncul di video device-nya. Baiklah, kita akan coba. Karena kita mempunyai 3 kamera, maka kita akan pilih misalkan untuk menentukan kamera mana, sebetulnya tidak ada aturannya. Kamera mana digunakan sebagai kamera nomor berapa, tidak ada aturan. Kalau kita pilih sebagai sumbernya, kita pilih di video device. Jadi ini ada video device. Kemudian ini ada yang bisa kita pilih. Kita akan pilih kamera pertama, misalkan kita pakai FaceTime ya. Kamera FaceTime adalah kamera yang ada di laptop, jadi dia udah built-in. Jadi kameranya sudah ada yang berupa kamera laptop. Nah, ini kamera pertama adalah kita pilih FaceTime ya, built-in. Kemudian karena dia sudah terkoneksi untuk layarnya ini dari kamera main kamera, makanya kalau dia hidup akan muncul preview seperti ini. Karena ini aktif dengan tanda merah, maka dia akan muncul di program out. Kalau misalkan ini kita tekan dan dia tidak aktif atau tidak ada warna merahnya, ini hanya muncul di preview aja, tapi tidak muncul di program out. Tapi kalau kita tekan, kita akan mendapatkan preview dan program out dengan gambar atau video yang sama. Ini kalau misalkan kita tidak menggunakan video switcher, bisa saja. Jadi kamera layarnya ini, di sini ada video source yang di sini yang bisa kita atur. Video source ini bisa saja kita ganti dengan kamera 2 dan kamera 3. Karena kita pasti main kamera, kita kamera 1. Kemudian tadi kita sekarang kembali untuk source yang kamera 2 dan 3. Jadi ini ada kamera 2 dan kamera 3. Untuk kamera 2, kamera 1 kita sudah pilih main kamera atau FaceTime. Kamera 2 kita coba apakah sudah ada yang detect dari Mimo Live ini. Kamera 2 kita menggunakan kamera yang profesional aja, yang kita pilih yang bagus. Kameranya seperti ini ya. PXB X70. Ya. Kamera 2 kamera yang ini, kalau kamera 1 kan kamera dari laptop. Kamera 2-nya kita pilih yang ini. Jadi kalau ada kamera 2, hasil dari kamera ini, output dari kamera ini. Kemudian yang kamera ketiga kita pilih, ya ini ada dari Logitech C922 ProStream Webcam. Jadi kita sudah mempunyai 3 kamera yang berbeda, yaitu main kamera dari FaceTime, kamera 2 dari USB Capture Box, dan kamera 3 dari ProStream C922 dari Logitech. Kalau kita tidak menggunakan switcher, bisa aja dari sini, dari layarnya ini, kita ganti-ganti di video source-nya ini. Ini kita perhatikan ada video source. Kalau kita ingin mengganti dari source dari kamera, dari video source ini. Jadi kita misalkan kita akan ganti dengan kamera 2 dan kamera 3. Dan kita perhatikan di preview ini sama di program out, mereka akan langsung berubah.
Ini artinya kita menggunakan multicam tapi switchernya kita secara manual ya. Karena kita ganti dari source-nya. Ini kita pilih kamera 2. Ini kamera 2 dari kamera Sony tadi. Yang besar tadi. Nah, kita gambarnya ini kamera 2 ada meja, ada bunga. Kalau kita ganti dengan kamera 3. Nah, kamera 3 itu dari kamera C922 ya, dari Logitech. Ini sekarang misalkan kamera 3 ini close up bunga. Jadi kalau kamera 2 ada meja, ada bunga. Kalau kamera 1 itu menghadap ke saya, menghadap yang dari laptopnya. Kalau kita akan mengganti tanpa switcher ya kita ini kamera 2, kamera 3. Ini cara pertama. Cara kedua, kita juga bisa menambahkan dari layer ini. Jadi ini ada layer yang kita bisa buat jadi 3 kamera ya. Ini sekarang kita tambahkan flasher ya. Flasher. Tambahkan. Nah, 2. Tambahkan lagi ya, jadi 3. Nah, ini sama kembali tadi kita perhatikan dari video source. Ini masing-masing akan kita ganti. Kalau dari kamera 3 ini, misalkan kita ganti source-nya sekarang. Source-nya kamera 3. Terus yang kamera 2, source-nya diganti kamera 2. Yang ini jadi kamera webcam-nya. Ini juga yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita masih bingung harus diganti. Ini tulisan-tulisan flasher 1, flasher 2, flasher 3 ini harus diganti juga. Biar kita tidak bingung. Jadi kita bisa ganti, ini klik 2 kali. Sekarang ini kamera 3. Ini klik 2 kali. Kamera 2. Untuk mengganti tinggal klik 2 kali. Ini kamera 1. Ya ini cara manual ya. Nah. Jadi kamera 2, kamera 3. Kalau ingin manual ya seperti ini. Jadi ini adalah cara manual. Kamera 1 hidup. Kamera 2 mati dulu, kamera 1 hidup. Kamera 2, kamera 3. Ini adalah switcher secara manual. Jadi ini kita udah dipakai video switcher. Ini juga ada pilihan. Jadi kita pilih plus. Kita pilih switcher. Nah ini ada video switcher. Kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Oh ini 2 kali. Kita 1 kali aja. 3 kali deh. Kita hapus saja. 1 kita perlu 1 aja. Nah ini untuk video switcher akan langsung muncul 9 kotak ini ya. Atau gampangnya ada 9 source, bisa juga dikatakan 9 kamera. Ini kita off-kan dulu, biar kita fokus ke sini, video switcher.
video switcher 9 source. Ini ya, source-nya atau sumbernya ada 9. A, B, C, kamera 1, kamera 2, kamera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang 9 adalah layer below. Layer below itu artinya adalah kamera yang dipakai yang di bawah dari sistem layer ini. Jadi kalau misalkan layer below ini atau layer di bawahnya maksudnya ya. Kalau kita misalkan yang kita pakai adalah kamera 3, jadi layer below ini adalah kamera 3. Jadi layer yang di bawahnya yang on. Nah, kalau ini layer below-nya pakai kamera 2, nah, kamera dari PXW tadi. Kita kembali ke video switcher tadi. Video switcher ini kita bisa pilih ya. Ini kan ada, kita pilih yang 9, ini kita pilih 9. Biar untuk mempermudah karena punya 3 kamera, kita pilih source-nya yang 4 aja. Ini karena kita pilih 4 source, karena kita hanya punya 3 kamera, kita pilih yang 4. Ini ada kamera A, kamera B, kamera C, atau kamera 1, kamera 2, kamera 3. Yang keempat ini adalah layer below atau layer yang berada di bawahnya dari video switcher ini. Kita sekarang atur bahwa source dari kamera 1 atau kamera A ini dari main kamera. Misalkan kita pilih main kamera. Jadi kamera main kamera ini sekaligus sebagai preview dan sekaligus program out-nya di sini kalau kita pilih kamera dari main kamera. Terus source dari B atau kamera 2 kita pilih dari kamera 2. Kamera 2 seperti ini. Kalau kita pilih klik kamera 2 sebagai switcher, ini adalah sebagai switcher sekaligus. Jadi preview dan switcher. Kalau kita setting kamera 3-nya dari kamera 3. Nah, begitu kita muncul kamera ini, kita klik di sini. Ya, berubah. Jadi kamera 1, kamera 2, kamera 3, layer below. Layer below kita bisa pilih misalkan biar kita continuous atau langsung 1, 2, 3, 1 lagi karena kita hanya punya ini. Kita pilih klik di sini kamera 1 misalkan. Nah, ini juga bisa diberi nama ya. Misalkan source dari main kamera tadi kamera 1, kamera 2, kamera 3. Ini akan berubah di sininya ya. Ada tulisan kamera 1, kamera 2, kamera 3. Karena kita udah setting di sini. Source name-nya sudah kita ganti. Tadi kita udah sepakat memilih atau menggunakan atau kita berlatih dengan 4 source. Jadi kita ada source 1, source 2, source 3, dan source 4. Nah, ini source layer below ini coba kita hidupkan biar berurut kamera 1, 2, 3, 4. Ini kita kembali ke kamera 1. Jadi kamera 1 layernya kita hidupkan. Ini adalah layer dari kamera 1. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan switcher, tinggal kita pindah-pindah di sini. Kamera 2 on, kamera 3 standby, kamera 3 on, kamera 1 standby, atau kamera kita pakai kamera 4 juga bisa. Kamera 4 on, kamera 2 standby, kita hidup kamera 2 on, kamera 3 standby, kita alih ke kamera 3. Jadi kita udah mendapatkan video switcher seperti ini. Lebih mudah daripada tadi kita manual dari layer, kita bisa menggunakan dari
video switcher yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan source yang berbeda seperti ini, kita mempunyai 3 kamera yang berbeda tadi. Yang perlu kita perhatikan adalah dari audio. Kalau kita perhatikan, ini audionya belum hidup. Di program ini, audionya belum hidup. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, karena kalau ini tidak ada audio yang dideteksi di sini, berarti waktu kita rekam atau kita live itu tidak ada audio yang muncul, karena di programnya tidak ada indikator audio. Nah, ini memang perlu diketahui karena sering kita tidak perhatikan di kameranya hidup, tapi di programnya tidak hidup dia. Jadi waktu terrekod ataupun waktu live streaming tidak ada audionya. Jadi untuk audio, masing-masing kamera ini adalah mempunyai sumber video dan audio. Nah, sekarang kita pilih kamera yang paling baik audionya adalah kamera dari kamera Sony PXW tadi yang dari capture box. Jadi kita pilih audionya dari ya ini audio dari ini. Nah, tes cek. Nah, begitu ini tekan, kamera 1 hidup, dari main kamera mempunyai audio ini. Terus kamera 2, nah dia udah otomatis karena dia ada bawaan sendiri. Terus kamera 3 kita pilih, misalkan kamera 3 kita gunakan juga dari audio kamera 2 tadi ya. Nah, cek. Jadi audio ada semua setiap kamera. Tes cek. Meskipun kita klik yang mana, audionya sudah ada semua. Cek. Nah, ini juga audio perlu kita perhatikan lagi adalah karena masing-masing audio ini berbeda. Jadi nanti kualitasnya juga berbeda. Karena masing-masing kamera mempunyai kualitas sendiri-sendiri. Nah, solusinya adalah kita memilih audio yang paling bagus. Biar sama. Jadinya audionya perhatikan kita memilih dari source dari kualitas audio yang bagus. Ini kita perhatikan kalau ini audionya dari UC 3200 HS. Nah, ini source-nya dari kamera 2 ini berbeda. Ini dari built-in mikrofon yang ada di kamera. Nah, jadi kita pilih juga kameranya adalah audionya disamakan source-nya. Tes cek. Nah, ini ketiga-tiganya sama ini. Sama kualitasnya audionya. Tes cek. Kalau Anda pilih di kamera 2 juga sama. Tes cek. Tes. Kita pindah kamera manapun dia sama dia. Tes cek. Karena source audionya disamakan. Kalau misalkan Anda ini pakai ini kan main kameranya FaceTime. Kemudian misalkan audionya kita samakan FaceTime juga atau built-in mikrofon. Nah, nanti hasilnya akan berbeda. Karena kualitas dari mikrofon kamera itu berbeda. Ini karena kita dekat, jadinya lebih bagus dari built-in mikrofon. Kalau misalkan kamera 2 kita samakan lagi juga tidak apa-apa. Jadi kamera 2 kita pakai built-in mikrofon. Kamera 3 audionya juga built-in mikrofon. Tes cek. Jadi sama, audionya sama. Biar nanti tidak begitu kamera 2 dihidupkan audionya jumping atau berbeda. Nah, ini adalah teknik atau cara penggunaan
video switcher di Mimo Live. Memang yang perlu diperhatikan adalah audio, karena audionya sekali lagi masing-masing kamera berbeda. Begitu kita pilih kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, diusahakan atau bagaimana biar audio ini itu setara terus, tidak loncat-loncat atau tidak istilahnya jumping atau berbeda ya. Jadi kalau kesimpulannya tadi kan kalau tidak pakai video switcher ya kita kan pakai manual, kamera 1, kamera 3, kamera 2. Yang hidup yang mana? Ini kan kamera 3 hidup, kamera 3 menutupi kamera 2 dan kamera 1. Kalau kamera 3 kita off kan, kamera 2 hidup. Nah, kalau kamera 2 kita off kan atau tidak kita aktifkan, kamera 1 aja. Nah, ini adalah teknik penggunaan video switcher dengan 3 source ya. Kalau di sini terusnya 4 source, tapi kameranya 3, yang satu adalah layer below atau layer di bawahnya. Kalau tadi kita pilih yang video switcher 9 source, bisa juga. Nah, ini ada 9, tapi 8 source, satu adalah layer below atau layer di bawahnya. Ini ada 3 aja, kameranya 3 hidup semua, karena kita hanya punya 3 kamera. Ya begitulah penggunaan video switcher di Mimo Live. Untuk menu-menu yang lain kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Karena di Mimo Live ini cukup banyak sekali ya menu-menu yang perlu diketahui atau dimengerti secara detail. Prinsipnya kalau menurut saya adalah jangan dihafalin, tapi harus dimengerti dan dipahami. Karena kalau hafal bisa lupa, tapi kalau mengerti atau paham, kalau ada masalah kita bisa langsung mengetahui atau mencari solusi dari masalah yang ada.